Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur ini merupakan suatu sistem yang sangat baik untuk mempelajari kecenderungan sifat unsur dan beberapa sifat yang lainnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang tabel periodik. Dalam sistem periodik unsur, ada yang disebut periode dan juga ada yang disebut golongan. Periode adalah kelompok unsur yang berada pada baris yang mendatar. Nah, di dalam tabel periodik terdiri dari 7 periode. Yang pertama, yakni ada periode 1. Periode ini disebut periode paling pendek yang berisikan 2 unsur. Selanjutnya ada periode 2 dan 3. Periode ini disebut periode pendek dan masing-masing berisi dari 8 unsur. Selanjutnya ada periode 4 dan 5. Periode ini disebut sebagai periode panjang yang masing-masingnya berisi dari 18 unsur. Dan selanjutnya ada periode 6. Periode ini disebut sebagai periode paling panjang yang terdiri dari 30 unsur. Dan yang terakhir ada periode 7. Pada periode ini terdapat pula daratan unsur yang disebut dengan deret aktinida. Nah, selanjutnya ada golongan. Golongan adalah kelompok unsur yang berada pada kolom tegak. Dalam tabel periodik ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan utama atau disebut juga golongan A. Dan yang kedua ada golongan transisi atau golongan B. Yang ketiga ada golongan transisi dalam. Yang termasuk pada golongan A atau golongan utama, yaitu ada 8 golongan. Dari golongan utama itu ada 8 golongan. Yang pertama yakni 1A yang disebut alkali, 2A alkali tanah, 3A boron aluminium, 4A karbon, 5A nitrogen, 6A oksigen, 7A halogen, dan 8A gas mulia. Yang kedua adalah golongan transisi atau golongan B. Golongan ini juga terdapat 8 golongan. Yang pertama ada 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Dan yang ketiga dari golongan transisi dalam itu ada 2 golongan. Yang pertama ada golongan lantanida atau deret lantanida. Yang kedua ada golongan aktinida atau deret aktinida. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat periodik unsur. Dan ternyata unsur yang segolongan itu mempunyai sifat yang mirip. Dan dalam satu periode dari kiri dan ke kanan mempunyai sifat yang berubah dan teratur. Dari sifat periodik unsur ini kita akan membahas tentang jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan juga keelektronegatifan. Di sini kita akan membahas tentang jari-jari atom. Jari-jari atom ini adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluar yang ditempati oleh elektron. Misalnya atom Na dengan nomor atom 11. Dalam atom Na itu terdapat 3 kulit. Yang pertama ada terisi 2 elektron, yang kedua terisi 8 elektron, yang ketiga terisi dari 1 elektron. Jadi yang disebut jari-jari adalah jarak atom Na ke kulit terluar. Jadi bisa kita simpulkan makin banyak jumlah kulit maka jari-jari akan semakin panjang. Maka dari itu dalam satu golongan sifat jari-jari dari atas ke bawah akan semakin bertambah. Dari satu periode dari kiri ke kanan akan semakin mengecil. Padahal dari satu periode atom-atom itu memiliki jumlah kulit yang sama.
Misal ada atom Na dan atom Mg. Mereka berada dalam satu periode, yang artinya jumlah kulit mereka pun sama. Tetapi kenapa jari-jari atom Mg lebih kecil daripada dari atom Na? Bisa kita lihat Na memiliki nomor atom 11, sedangkan Mg memiliki atom 12. Artinya muatan inti atom Mg itu lebih besar daripada muatan inti atom Na. Bisa diingat ya, untuk nomor atom ini menunjukkan jumlah proton atau muatan dari inti dan juga menunjukkan jumlah elektron. Kemudian karena muatan atom Mg itu lebih besar, maka gaya tarik terhadap elektron lebih kuat. Oleh karena itu, jari-jari atom Mg itu lebih kecil daripada jari-jari atom Na. Kesimpulan yang kedua adalah jika jumlah kulit sama dan semakin besar muatan inti, gaya tarik dari inti atom terhadap elektron itu akan lebih kuat, sehingga elektron lebih mendekat ke inti atom. Dan artinya jari-jari atom itu akan semakin lebih pendek. Yang kedua ada energi ionisasi. Energi ionisasi ini adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom-atom ion dalam wujud gas. Contohnya adalah contoh Na dalam wujud gas menghasilkan Na+ dan elektron. Untuk energi ionisasinya adalah 495,9 kJ per mol. Nah, ini artinya untuk melepas elektron dalam wujud gas, Na membutuhkan energi sebesar 495,9 kJ per mol. Kemudian untuk contoh yang kedua, Mg menghasilkan Mg+ dan elektron. Untuk energi ionisasinya yakni 737,7 kJ per mol. Artinya itu sama ya. Jadi gas Mg jika ingin melepas elektron itu membutuhkan energi sebesar 737,7 kJ per mol. Nah, kenapa dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi atom semakin kecil? Kita perhatikan, jadi disebutkan adalah energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron yang terikat paling lemah. Elektron yang terikat paling lemah itu kan berarti elektron yang berada pada kulit terluar. Jika semakin jauh elektron terluarnya, maka daya ikat elektronnya ke inti atom akan semakin lemah, bukan? Sehingga hanya butuh sedikit energi untuk melepaskan elektron tersebut. Oleh karena itu, dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil karena jari-jarinya semakin besar. Kemudian dalam satu periode juga begitu. Dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar. Ini contohnya atom Na dan atom Mg. Nah, untuk energi ionisasi atom Mg itu lebih besar daripada energi ionisasi atom Na. Oleh karena itu, atom Mg itu lebih membutuhkan banyak energi ionisasi daripada atom Na. Kenapa? Karena elektron terluar Mg itu lebih dekat dan itu atau lebih mendekat dari inti atom dibandingkan dengan atom Na. Karena elektron terluar Mg itu lebih dekat ke inti atom dibandingkan Na, meskipun jumlah kulit mereka itu sama. Jadi bisa dibilang yang mempengaruhi energi ionisasi itu adalah jari-jari atom. Jadi bisa dibilang yang mempengaruhi energi ionisasi itu adalah jari-jari atomnya. Semakin besar jari-jari atom, maka elektron terluarnya akan semakin jauh, sehingga untuk energi ionisasi akan semakin rendah. Sebaliknya, jika jari-jari atom semakin kecil, maka elektron terluarnya akan semakin dekat dengan inti atom, sehingga energi ionisasinya akan semakin besar.
Selanjutnya, afinitas elektron. Afinitas elektron ini adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Jadi, semakin besar energi yang dilepas atau afinitas elektronnya, menunjukkan bahwa atom tersebut cenderung menarik elektron dan menjadi ion negatif. Karena dalam satu periode dari kiri ke kanan, atom-atom cenderung semakin mudah menarik elektron. Oleh karena itu, afinitas elektronnya pun juga cenderung semakin meningkat. Begitupun dalam satu golongan. Karena dari atas ke bawah, dari atom-atom semakin sulit menangkap elektron, makanya afinitas elektronnya dari atas ke bawah akan semakin rendah. Nah, untuk lebih gampang mengingatnya juga, afinitas elektron itu kan energi yang melepas. Kalau dilepas itu tandanya negatif. Jadi semakin negatif harga afinitas elektron, maka semakin mudah menangkap elektron. Nah, untuk yang terakhir adalah keelektronegatifan. Nah, untuk keelektronegatifan ini adalah cenderung suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Oke, berarti dari pengertian ini sudah jelas ya, kenapa dalam satu periode dari kiri ke kanan nilai keelektronegatifan cenderung semakin besar. Karena dari kiri ke kanan atom-atom cenderung mudah menangkap elektron. Nah, itu pengertian dari jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Dari sifat periodik unsur ini adalah ada dua sifat, yakni Pianosa dan juga Lorentz. Untuk Pianosa ini, periodenya dari kiri ke kanan akan semakin bertambah, dan untuk golongannya dari atas ke bawah akan semakin berkurang. Sedangkan untuk Lorentz, periodenya dari kiri ke kanan itu akan semakin berkurang. Sedangkan untuk golongannya dari atas ke bawah itu semakin bertambah. Nah, untuk Pianosa ini ada beberapa sifat, yakni ada SA. SA itu berarti sifat asam. Ada O yang berarti oksidator. N ini berarti negatif atau keelektronegatifan. Selanjutnya ada A. A adalah afinitas elektron. Sedangkan untuk PI-nya adalah potensial atau energi ionisasi. Nah, untuk lebih mudah menghafalnya, dari sifat asam ini sampai afinitas elektron ini hanya bisa sampai dengan golongan 7A. Sedangkan untuk potensial energi ionisasinya itu bisa sampai dengan golongan 8A. Sedangkan untuk Lorentz ini ada beberapa sifat, yakni untuk Ba itu basa, I itu kepanjangan dari singkatan dari jari-jari. Sedangkan untuk R itu reduktor. Yang terakhir ada logam, L itu adalah logam. Oke, sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.